Halo sobatku, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas alur film animasi yang berjudul Sising Ji The Westward. Di mana film animasi ini menceritakan akhir dari film Sun Gokong setelah selesai dari perjalanannya mengambil kitab suci ke barat bersama guru dan kedua saudaranya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja pada ceritanya. Di awal film, di sini kita diperlihatkan dengan seekor serigala yang diselamatkan oleh dua siluman naga. Setelah menyelamatkan sang serigala, kedua naga itu lalu pergi meninggalkannya. Di dalam hutan, di mana di sini ada seorang anak remaja yang sedang mengintai ikan di dalam sungai. Remaja ini bernama Bailang dan dia adalah seekor serigala yang diselamatkan oleh kedua siluman naga tadi. Setelah dia mendapatkan ikannya, tiba-tiba muncul Dewa Bumi dari dalam tanah. Dan ia bernama Tu Digong, dan ia biasa dikenal dengan Dewa Bumi. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba muncul sesuatu dari langit dan di mana itu adalah tanda kemunculan dari pasukan Dewa di Sitian. Kemudian berpindah di Gunung Tianyu yang merupakan tempat istana naga. Di sana terlihat seorang gadis yang sedang melihat kemunculan dari jalan emas. Ia bernama Tian Yu Zi yang merupakan putri dari Raja Naga. Di sana juga terlihat sang Raja Naga bersama pasukannya. Ia bernama Tian Yu dan ini anak dari Raja Naga yang bernama Tian Yu Shou yang sudah bersiap menyambut kedatangan pasukan dewa. Di sini Bailang muncul membawa ikannya yang dia tangkap tadi. Dan Bailang bertanya kepada Raja Naga apakah yang sedang terjadi. Dan Raja Naga pun mencoba menjelaskan kepadanya. Dan akhirnya pasukan dewa pun muncul. Di atas kereta kuda terlihat pemimpin dari pasukan dewa dan ia bernama San Yan yang lebih dikenal dengan mata tiga. Dia adalah jenderal dari pasukan dewa. Ternyata kedatangan dari pasukan dewa yaitu untuk mengambil kitab suci atau sutra yang dulunya diambil Sun Gokong bersama guru dan kedua rekannya ke barat. San Yan pun menanyakan keberadaan kitab suci itu kepada Raja Naga lalu mengancamnya. Raja Naga pun beralasan dan berkata bahwa kitab suci itu sudah tidak ada di Istana Naga. Tentu saja Jenderal Dewa tidak mempercayai hal itu sehingga membuatnya marah lalu memerintahkan pasukannya untuk membunuh para naga. Sehingga pertarungan di antara pasukan dewa dan naga pun terjadi. Di tengah pertarungan, Sasin Guan Yin pun datang. Dan di mana dia merupakan pelindung di Sitian atau Istana Dewa. Ia lalu menyuruh Jenderal Dewa membunuh Raja Naga karena melihat pasukan dewa yang mulai kewalahan melawan pasukan naga. Pertarungan Jenderal Dewa dan Raja Naga pun terjadi. Tetapi karena kekuatan Jenderal Dewa yang cukup kuat sehingga membuat Raja Naga menjadi kewalahan melawannya. Di tengah pertarungan tiba-tiba Putri Tian Yu Zi terkena panah. Dan Bailang pun segera melindunginya dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Putri Tian Yu Zi sehingga ia pun terkena panah.
Pertarungan Jenderal Dewa dan Raja Naga pun terus berlanjut. Tetapi di sini Jenderal Dewa dapat mengalahkan Raja Naga dan memenggal kepalanya. Kemudian memberikan kepala Raja Naga kepada Sasin Guanyin. 地位尊崇，何苦？天宇龙王，连你也来了，王，就当你帮我，烦不烦？把实情说出来。 Pasukan naga pun satu persatu dapat mereka kalahkan. Melihat hal itu Tian Yuzhou membawa pergi putri Tian Yuzi dan Bailang untuk meninggalkan tempat itu. Melihat Tian Yuzhou yang pergi, Jenderal Dewa pun tidak tinggal diam, dan segera membidik busur panahnya sehingga mengenai tepat pada badan Tian Yuzhou. Karena hal itu mereka pun terjatuh. “小雨，寿大人，小雨没有气息，他……白狼，安静，不是死了？不，他没有经受不起这种创伤。” Di saat Putri Tian Yuzi yang sedang sekarat, Tian Yuzhou pun menjelaskan hal yang sebenarnya kepada Bailang. Bahwa Putri Tian Yuzi sebenarnya bukanlah naga, melainkan adalah kitab suci atau sutra yang dicari oleh pasukan dewa. Kemudian Tian Yuzhou merubah Putri Tian Yuzi ke wujud aslinya, yaitu bunga sutra. Ia pun menjelaskan bahwa Putri Tian Yuzi dulunya diambil oleh Sun Gukong bersama guru dan kedua saudaranya ke barat. Dan setelah mereka mendapatkan kitab suci itu, mereka pun menyerahkannya kepada Di Si Tian. Dan Sun Gukong bersama guru dan kedua saudaranya pun dihianati. Kemudian datang seorang dewa hebat untuk merebut kitab suci itu dari tangan Di Si Tian. Dan dewa itu adalah Buddha. Ia pun dengan keadaan terluka datang ke Gunung Tianyu untuk menyerahkan kitab suci kepada Raja Naga dan memintanya untuk melindungi kitab suci itu dari Di Si Tian. Setelah memberikan kitab suci itu Buddha pun pergi dan bersembunyi untuk memulihkan lukanya. Kemudian kitab suci atau sutra itu berubah menjadi manusia yaitu Xiao Yu atau Putri Tian Yuzi. Supaya sutra itu tidak jatuh ke tangan Di Si Tian, dan agar Putri Tian Yuzi tidak menghilang selamanya, Tian Yuzhou menyuruh Bailang pergi ke Nirvana atau surga barat secepat mungkin. Sebelum pergi ke Nirvana ia menyuruh Bailang pergi ke kota Chang'an terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk mencari orang yang bernama Tang Sanyang. Karena hanya Tang Sanyang lah yang bisa membawa Bailang sampai ke Nirvana. Karena Tian Yuzhou yang sudah tidak kuat lagi, ia pun memberikan roh naganya kepada Bailang untuk melindungi dirinya di perjalanan. Setelah itu Bailang pun segera pergi ke kota Chang'an untuk menemui Tang Sanyang. Di Istana Naga, Sasin Guanyin pun mengetahui hal yang sebenarnya. Kemudian di tengah perjalanan, Bailang bertemu dengan Dewa Bumi. Mengetahui Bailang yang akan pergi ke wilayah manusia, Dewa Bumi memberikan beberapa butir emas agar mempermudahnya bertemu dengan Tang Sanyang. Setelah itu Dewa Bumi pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Bailang pun akhirnya telah sampai di kota Chang'an. Dengan emas yang diberikan oleh Dewa Bumi ia pun dengan mudahnya mencari tempat kediaman Tang Sanyang. Dengan cara menyogok orang-orang untuk memberitahunya di mana tempat kediaman Tang Sanyang menggunakan butiran emas. Ia pun akhirnya bertemu dengan Tang Sanyang dan menjelaskan alasan dari kedatangannya kemari. Setelah mendengar penjelasannya,
Tang Sanyang pun teringat kembali dengan masa lalunya di mana ia sedang bersama dengan murid-muridnya pada saat perjalanan mengambil kitab suci ke barat. Ternyata, Tang Sanyang menolak permintaan dari Bailang, lalu menendangnya keluar dari dalam rumah. Ia pun menjelaskan kepada Bailang bahwa dia tidak mau lagi campur tangan mengenai hal itu. Di saat Tang Sanyang ingin memukul Bailang, dia teringat kembali dengan masa lalunya di mana saat ia ingin memukul Sun Gokong. Tiba-tiba, datang dewa yang ditugaskan oleh Dewa Sasin Guanyin, bersama kedua anggotanya, untuk menangkap Bailang. Ia bernama Zisian Jingong, yang merupakan pelayan dari Disitian. Bailang pun kaget melihat kedatangannya dan menanyakannya kepada Tang Sanyang. Tang Sanyang pun menjelaskan kepada Bailang siapa sebenarnya dewa itu. Zisian Jingong mengatakan kepada Tang Sanyang untuk tidak ikut campur, dan menjelaskan alasan dari kedatangannya. Tang Sanyang pun masuk ke dalam ruangannya seolah-olah dia tidak mau campur tangan. Zisian Jingong pun memerintahkan kedua prajuritnya untuk menyerang Bailang. Karena Bailang memiliki roh naga yang pada sebelumnya diberikan oleh Tian Yusou untuk melindunginya. Kedua prajurit itu pun dapat dia kalahkan dengan mudah. Melihat hal itu, Zisian Jingong pun menyerang Bailang. Bailang pun dapat ia kalahkan dengan mudah. Di dalam ruangan, Tang Sanyang teringat kembali dengan masa lalunya di saat ketiga muridnya dihajar di depan matanya sendiri. Tiba-tiba, datang Putri Tian Yuzi. Kemudian ia menjelaskan bahwa dirinya adalah sutra yang dulunya dibawa oleh Tang Sanyang, bersama ketiga muridnya dari barat, dan pernah menjadi kisah dari perjalanan Tang Sanyang. Tang Sanyang yang mengetahui hal itu pun kaget. Putri Tian Yuzi meminta Tang Sanyang untuk membantunya. Tetapi Tang Sanyang tetap menolaknya. Sesaat Putri Tian Yuzi ingin pergi, ia pun menjelaskan kepada Tang Sanyang bahwa perjuangan dia kali ini bukan untuk dunia melainkan untuk dirinya sendiri. Tang Sanyang pun mencoba untuk memahami apa maksud dari sang putri. Di luar terlihat Bailang yang masih dihajar oleh Zisian Jingong. Tiba-tiba saat ingin menghajarnya lagi, Bailang tiba-tiba menghilang dari sasarannya. Dan di sana terlihat Tang Sanyang yang sedang menggendong Bailang. Kemudian Tang Sanyang teringat kembali dengan masa lalunya lagi. Dan di mana di dalam ingatan masa lalunya ia sedang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia pun menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian ia kembali bertekad untuk mengambil kesempatan ini kembali untuk menebus kesalahannya. Zisian Jingong yang melihat hal itu pun bertanya apa maksud yang Tang Sanyang lakukan. Tang Sanyang pun menjelaskan kepadanya bahwa sutra dan Bailang adalah miliknya. Ia juga mengatakan kepada Zisian Jingong untuk mengatakan kepada Disitian bahwa ia bukan mainan para dewa lagi. Zisian Jingong pun mengatakan kepada Tang Sanyang kalau dia tidak usah untuk melawan para dewa dan menjauh dari hadapannya. Tetapi, Tang Sanyang tetap tidak memperdulikan yang Zisian Jingong katakan, dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tang Sanyang pun dengan mudah menghajar Zisian Jingong dan menjelaskan kepadanya bahwa selama ini sudah banyak iblis yang ia bunuh menggunakan tangannya. Tang Sanyang pun terus menghinanya dan mengatakan bahwa ia adalah dewa yang paling lemah di antara dewa yang lain. Zisian Jingong yang tidak terima pun menyerang Tang Sanyang. Di sini Tang Sanyang lagi-lagi menghajarnya dengan mudah. Zisian Jingong yang takut kembali ke Disitian tanpa membawa sutra, tetap berusaha untuk mengalahkan Tang Sanyang.
Karena apabila dia kembali ke Disitian tanpa membawa sutra, maka dia akan dihukum oleh Disitian. Dan dia pun terus berusaha melawan Tang Sanyang. Di saat Zixian Jingong ingin menyerang Tan Sangyang, tiba-tiba Bai Lang terbangun. Ia kemudian teringat dengan masa lalunya yang dimana dulu dia sedang diselamatkan oleh Putri Tian Yuzi. Ia kemudian mendapatkan tenaganya kembali. Kemudian ia menyerang Zixian Jingong menggunakan roh naganya, dan membakar Zixian Jingong di dalam ruangan Tang Sanyang. Karena Bai Lang yang kebingungan, tiba-tiba Tang Sanyang datang untuk membantunya lalu menyeretnya keluar. Di luar, Tang Sanyang melihat rumahnya yang terbakar. Dan film pun selesai. Nantikan part 2, di mana mereka bertemu dengan Baje atau Patkai. Terima kasih. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.